Prima. Pagi Bu Pinti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Prima. Ada yang saya dapat bantu Bu Pinti? Iya Prima. Bisa minta waktunya sebentar? Oh silakan. Mau bantuan apa Bu? Nah, ini saya mau sharing masalah siswa dalam pembelajaran kelas 10 ini. Apa dengan siswa kelas 10 yang Ibu ajarkan? Nah, nilai KKM mereka itu rata-rata rendah ini. Oh gitu ya. Kira-kira yang membuat nilai anak didik Ibu yang rendah di bawah KKM itu seperti apa yang Ibu maksud? Saya rasa siswa itu kurang antusias dalam belajar pelajaran sesuai yang saya berikan kepada mereka. Kira-kira Bu Pinti, menurut Bu Pinti yang membuat mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Pinti di kelas 10 itu apa? Kalau saya pikirkan metode dan pembelajarannya kurang bervariasi, jadi menyebabkan siswa itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh biasanya Bu Pinti itu menggunakan media apa untuk pembelajarannya di kelas? Medianya ini yang kurang bervariasi. Jadi kalau monoton akhirnya mereka kurang antusias. Jadi untuk mendengarkan itu dalam saya menjelaskan itu mereka kurang terhadap pembelajaran yang saya berikan. Oh artinya Bu Pinti itu menggunakan hanya media itu saja sih dan tidak bervariasi sehingga siswa Ibu tidak tertarik, itu penyebabnya. Iya. Terkadang Ibu apa yang Ibu lakukan selain metode yang dilakukan di kelas itu Bu? Maksudnya gini, apakah Ibu suruh mereka sering mencatat atau disuruh mereka diskusi tapi mereka Ibu sibuk sendiri, ataupun Ibu tidak melakukan hal yang membuat mereka antusias atau tertarik gitu? Dalam pembelajaran yang saya berikan, anak-anak itu sering sibuk sendiri. Jadi akhirnya mereka itu tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan. Oh begitu ya Bu. Jadi dengan itu selain Ibu tidak melakukan pembelajaran bervariasi tadi, apakah Ibu menggunakan buku paket atau apa saja yang Ibu buat contoh di papan tulis sehingga mereka bisa tertarik dengan pelajaran Ibu? Iya mungkin itu yang saya belum. Dari yang Bu Pinti sampaikan, kira-kira bisa tidak Ibu diceritakan kembali apa yang dilakukan ke depannya? Kedepannya saya akan mengajar menggunakan proyektor untuk menampilkan tayangan PPT dan video dalam pembelajaran lainnya, juga tugas-tugas yang mendukung dalam kegiatan yang saya ambil. Bagus Bu Pinti, jadi ini dapat menyelesaikan permasalahan Bu Pinti. Itu Bu Pinti coba. Iya Bu. Nah, sekarang komitmen yang dilakukan Bu Pinti selanjutnya apa? Komitmen saya itu selanjutnya untuk besoknya saya akan menyiapkan media yang mendukung untuk pembelajaran saya seperti PPT, video, juga tugas-tugas dalam pembuatan makalah untuk siswa itu sendiri. Yang sesuai minat mereka dalam pembelajaran itu. Lalu siapa yang membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Yang membantu tentunya teman saya yang satu rumpun seperti Ibu Hairunisa, juga rekan-rekan lain yang bisa ikut membantu saya untuk sharing. Oh jadi bisa saling kolaborasi dan sharing ya Bu ya? Iya. Jadi saya yakin Bu Pinti itu bisa menjalankan dengan baik. Semoga berhasil Bu. Terima kasih Bu Ima, saya akan mencobanya nanti. Bagaimana perasaan Bu Pinti sekarang? Agak lega Bu, merasa enjoy setelah sharing di sini. Ya saya juga ikut senang Bu Pinti sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi
pada saat ibu mengajar di dalam kelas. Iya, Bu. Terima kasih Bu Ima mau membantu saya dan berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Sama-sama Bu Pinti, sebagai teman sudah membantu ibu, sangat bahagia, senang. Iya, Iya, bukan saja perasaan ibu yang senang, saya juga merasa senang sebagai teman. terima Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. yakin ya. Artinya semua ya. Kita dalam mulai belajar di sini. Pada hari ini kita mengulang pembelajaran yang pertemuan kemarin, di mana kita dalam pembelajaran antara buku kalian pencarian data, mana data ini di halaman 52 halaman 52. Nah, dalam validasi data sebuah penelitian ini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang namanya data kualitatif itu bisa dihitung dengan apa? Bisa dihitung apa tidak? Kualitatif, data kualitatif. Apa tadi? Tidak bisa dihitung dengan angka, ya, tapi hanya bisa dinilai. Sedangkan data kuantitatif itu data yang bisa diambil dengan nilai. Nah, di dalam hal ini data kualitatif maka ada terbagi macam-macam pengumpulan, yaitu pengelompokan data di sini ada tahap-tahapannya, yaitu editing, mengedit dulu, menunjukkan yang data seperti apa, terus coding, mengkode lagi, artinya mengkode. Sedangkan tabulasi merupakan proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan di tabel. Ya, tabel yang sudah kita pelajari kemarin itu dijelaskan. Nanti ada data lagi berupa frekuensi kelompok. Kalau kelompoknya dibagi 3 atau 4 orang atau 5, kita sudah kita berarti 4 orang ya. Ada 3 ya? Betul nggak? Ada 5 satu ya? Oke. Monggo lihat bikin kelompok di sini. Di halaman ini ada tugas kelompok. Halaman 60. Ini kelompok. Ada satu kelompok yang 5 orang. Untuk posisinya ada
Permisi Bu. Ya. Ini ibu foto film bareng Bu. Tetap dong. Untuk mencari data. Kemudian seperti apa? Kan di sini gejala ya, karena dia menarik untuk diteliti. Terus menggunakan metode apa yang tepat untuk memilih sampel atau mengumpulkan data penelitian? Yang mudah dicari datanya ya, yang tidak sulit. Karena kalau penelitian ini kamu ambil kuliah bisa cari. Judulnya seperti apa? Untuk dapat data. Metode juga harus supaya memperjelas ini sesuai nggak metode yang digunakan. Bisa dua ada wawancara, ada pengumuman, ada menggunakan kuantitasi dan kualitasi. Ya supaya antara tema untuk penelitian kamu dengan metode kamu yang kamu gunakan supaya jadi satu. Oke. Antara yang belum lahir ya, mewakili serta kita. Monggo. Boleh. Dari hasil dari diskusi tadi, bagaimana pemahaman kalian atau tanggapan kalian terhadap kalian mengerjakan tugas kelompok itu?
Siapa yang mau memberikan? Jadi menurut saya ini membuat kita jadi lebih banyak tahu mengenai cara untuk memperoleh informasi atau data-data, Bu. Jadi cara-caranya ada sangat banyak, Bu. Jadi banyak pilihan yang dapat kita ambil jika ingin memperoleh data-data tersebut. Jadi kita sudah tahu mendalami pembelajaran kita pada ini, dan kami juga telah berdiskusi, Bu, menjadi lebih terbuka pikirannya, Bu, tentang metode apa yang enak buat kami gunakan, Bu. Itu aja, Bu, dari saya. Ada yang lainnya memberikan tanggapan responnya dari kita hari ini? Kan nggak mungkin satu. Siapa lagi yang mau memberikan responnya? Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Metode. Perkenalkan, nama saya Almas Kristiano. Saya Satu Meolia. Saya Mahara Munawaro. Jadi untuk penelitian yang kami ambil adalah mapel yang kurang digemari oleh siswa-siswi kelas 10 IPA. Alasan kami memilih penelitian ini adalah karena ini lebih mudah untuk dicari datanya. Terlebih lagi ini ada di lingkup sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Tapiawada. Untuk metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode angket dan kuesioner. Mengapa kami memilih metode itu? Karena menurut kami ini lebih mudah. Untuk sekarang kuesioner itu bisa dibuat melalui website yang ada di Google. Kemudian kuesioner tersebut bisa kami bagikan linknya kepada perwakilan kelas ataupun ketua kelas masing-masing kelas MIPA. Kemudian ketua kelas mereka akan membagikan link tersebut melalui grup kelas. Jadi lebih mudah memperoleh data-data yang perlu kami gunakan untuk penelitian itu. Selain itu, kami juga memilih metode wawancara atau interview. Mengapa kami memilih metode tersebut? Karena itu juga lebih mudah daripada menyebarkan angket dan kuesioner. Karena itu bisa langsung turun lapangan. Terlebih lagi karena ini ada di lingkup sekolah kita, jadi kami lebih mudah mau kapanpun kami melakukan wawancara, itu bisa kepada setiap kelas 10 MIPA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat pagi. Dari hasil dari diskusi tadi, bagaimana pemahaman kalian atau tanggapan kalian terhadap kalian mengerjakan tugas kelompok ini? Siapa yang mau memberikan? Jadi menurut saya ini membuat kita jadi lebih banyak tahu mengenai cara untuk memperoleh informasi atau data-data, Bu. Dari cara-caranya ada sangat banyak, Bu. Jadi banyak pilihan yang dapat kita ambil jika ingin memperoleh data-data tersebut. Jadi kita sudah tahu mendalami pembelajaran kita pada ini, dan kami juga telah berdiskusi, Bu, menjadi lebih terbuka pikirannya, Bu, tentang metode apa yang enak buat kami gunakan, Bu. Itu aja, Bu, dari saya. Ada yang lainnya memberikan tanggapan responnya dari diskusi kita hari ini? Kan nggak mungkin satu. Siapa lagi yang mau memberikan responnya? Ada respon lagi? Oke, silakan. Ya, jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini, terlebih dari hasil diskusi kelompok kami, memang ada banyak kemudian ataupun keuntungan yang didapatkan dari dua metode pengumpulan data yang kami ambil untuk kelompok kami, yaitu angket dan juga kuesioner, kemudian wawancara dan interview. Memang seperti yang Ibu Rinti katakan tadi, bahwa yang di metode angket dan kuesioner ini mungkin kemudiannya ada yang siswa atau siswi kelas 10 MIPA yang tidak mau mengisi angket ini. Tapi kami tidak memaksa karena kami tidak akan mengambil data yang terlalu banyak. Jadi kayak misalnya ada yang ngisi paling banyak itu 10 ngisi matematika.
oleh kelas 10 IPA itu adalah matematika. Dan juga untuk metode wawancara ini, mungkin memang kerugiannya akan menghabiskan banyak waktu, tapi itu tidak apa-apa karena mungkin untuk questionnaire ini kan tidak semuanya yang mau mengisi. Nah, tapi untuk wawancara ini karena sudah kami datengin atau samperin gitu, jadi itu kan kayak face to face gitu ngomongnya. Jadi kayak lebih mudah untuk mendapatkan data tanpa perlu memaksa mereka untuk mengisi questionnaire tersebut. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan kita pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan berikutnya kita belajar lebih banyak lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rizky, Bu Binti. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kemarin? Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Jadi di sini saya melakukan yang namanya percakapan pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya observasi dan observasi. Jadi di PPT saya sudah melihat KBM yang dilakukan saat diobservasi oleh Binti. Adakah hal-hal yang Ibu ingin sampaikan sehubungan dengan observasi tersebut? Ya Bu, ada secara keseluruhan buat untuk tujuan KBM sudah tercapai, dan dalam hal lain yang perlu saya tingkatkan dan diperbaiki dalam media dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi untuk untuk mengajak siswa di dalam pembuatan laporan. Oh begitu ya Bu Binti. Untuk mengungkapkan hal yang berkaitan dengan observasi, apa perlu yang ditingkatkan Ibu untuk melakukan itu? Iya Bu. Untuk selanjutnya rencana saya, mungkin di lain waktu bisa bersedia untuk cakap lagi dengan saya untuk masalah lain. Oh tentu saja Bu. Jadi saya bersedia untuk mendiskusikan mengenai apa yang Ibu inginkan, yang saya bisa membantu dalam meningkatkan pembelajaran di kelas Bu Binti. Ya, jadi untuk percakapan coaching pasca observasi kita sudah selesai. Nah, kebetulan hari ini ada PT kita Bu Listin. Saya persilakan untuk menyampaikan umpan balik dari percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Binti. Terima kasih Ibu Ima, Ibu Binti. Di sini saya hadir sebagai guru PP ya. Saya mengamati dari percakapan coachingnya dalam kegiatan percakapan pasca observasi ya. Yang saya amati di Ibu Ima karena sudah mempelajari banyak hal dari mobil coaching itu ya Bu. Jadi saya lihat Ibu Ima sudah begitu sekali materi ini. Kemudian Ibu Ima sudah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali jawaban Ibu Binti ya, karena memang tidak mudah melakukan coaching ini. Dan Ibu Ima dari awal sudah tampaknya membangun komunikasi yang baik, ramah ya, sehingga awalnya mungkin saya lihat Ibu Binti agak bukan takut ya, tapi setelah Ibu ngobrol, Ibu Binti sudah bisa membuka diri dengan menyampaikan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan hal lain kedepannya rencana selanjutnya begitu ya, sehingga kedepannya Ibu Binti merasa yakin untuk memperbaiki KPM-nya dan meningkatkan KPM yang sudah ada di situ ya. Kemudian Ibu Ima sudah hadir sepenuhnya untuk Ibu Binti. Saya senang dari percakapannya Ibu Ima melihat Ibu Binti secara umum begitu. Ya, dalam percakapan coaching tadi saya juga mengamati Ibu Ima memberikan rasa empati yang bagus ya kepada Ibu Binti sebagai coachingnya, Ibu sebagai coachnya. Kemudian saya harapkan kemudian hari Ibu Ima sebagai guru PPP
yang sudah memahami sekali tentang materi coaching ini. Jangan pernah lelah untuk melakukan percakapan coaching dengan yang lain yang membutuhkan percakapan coaching seperti ini kepada Ibu Rima ya. Nah, dari saya amati kegiatan kita tadi, walaupun saya harus memberi nilai ya Bu ya untuk kegiatan kita ini, saya akan memberi nilai itu dari skala 1 sampai 4, maka saya yakin akan memberi nilai 4. Terima kasih Bu Istri. Nah, jadi percakapan kita sudah selesai dan saya terima kasih atas masukan dari saya oleh Bu Istri sebagai teknik pengajar praktik, di mana nanti saya tidak untuk berpindah saja tetapi untuk rekan-rekan sejawat yang ada di SMA ini satu dan yang lain. Walaupun kami di sini ada berempat, jadi kami saling mendukung dan saling berkolaborasi, semangat untuk menjalankan sebagai guru penggerak di masa pendidikan kami sebagai guru penggerak. Nantinya bukan untuk guru penggerak saja, tetapi untuk guru lain yang mau ikut berpartisipasi dalam mengikuti yang namanya calon guru penggerak itu dengan video. Ya, mantap, semangat ya Bina. Karena dalam prinsip saya bahwa sebagai calon guru penggerak itu bisa bergerak, menggerakkan dan digerakkan ya Bu ya. Jadi semuanya bergerak, bukan saja hanya di kegiatan yang kita laksanakan hari ini, tetapi kedepannya kita sebagai pembelajaran juga harus bisa membawa perubahan untuk sekolah dan untuk masa depan sebagai seorang guru. Pagi Bu Pinti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rima. Ada yang saya dapat bantu Bu Pinti? Iya Bu Rima, bisa minta waktunya sebentar? Oh silakan, mau bantuan apa Bu? Saya mau sharing masalah siswa dalam pembelajaran di kelas 10 ini. Ada apa dengan siswa kelas 10 yang Ibu ajarkan? Nilai KKN mereka itu rata-rata rendah Bu Rima. Oh gitu ya, kira-kira yang membuat nilai anak didik Ibu yang rendah di bawah KKN itu seperti apa yang Ibu maksud? Saya rasa siswa itu kurang antusias dalam belajar pelajaran sesuai yang saya berikan kepada mereka. Kira-kira Bu Pinti, menurut Bu Pinti yang membuat mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Pinti di kelas 10 itu apa? Kalau saya pikirkan metode dan pembelajarannya kurang bervariasi, jadi menyebabkan siswa itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oh biasanya Bu Pinti itu menggunakan media apa untuk pembelajarannya di kelas? Medianya ini yang kurang bervariasi. Jadi kalau monoton akhirnya mereka kurang antusias. Jadi untuk mendengarkan itu dalam saya menjelaskan itu mereka kurang terhadap pembelajaran yang saya berikan. Oh, artinya Bu Pinti itu menggunakan hanya media itu saja sih dan tidak bervariasi sehingga siswa Ibu tidak tertarik itu penyebabnya. Iya. Terkadang Ibu apa yang Ibu lakukan selain metode yang dilakukan di kelas itu? Maksudnya gini, apakah Ibu suruh mereka sering mencatat atau disuruh mereka diskusi tapi mereka Ibu sibuk sendiri, ataupun Ibu tidak melakukan hal yang membuat mereka antusias atau tertarik gitu? Dalam pembelajaran yang saya berikan, anak-anak itu sering sibuk sendiri. Jadi akhirnya mereka itu tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan. Oh begitu ya Bu. Jadi dengan itu selain Ibu tidak melakukan pembelajaran bervariasi tadi, apakah Ibu menggunakan buku paket atau apa saja yang Ibu buat contoh di papan tulis sehingga mereka bisa tertarik Bu dengan pelajaran Ibu?
Ya mungkin itu yang saya belum. Dari yang Bu Pinti sampaikan, kira-kira bisa tidak Ibu menceritakan kembali apa yang dilakukan ke depannya? Kedepannya saya akan mengajar menggunakan proyektor untuk menampilkan tayangan PPT dan video dalam pembelajaran lainnya, juga tugas-tugas yang mendukung kegiatan yang saya ambil. Bagus Bu Pinti, jadi ini dapat menyelesaikan permasalahan Bu Pinti. Itu Bu Pinti coba. Iya Bu. Nah, sekarang komitmen yang dilakukan Bu Pinti selanjutnya apa? Komitmen saya untuk selanjutnya, untuk besoknya saya akan menyiapkan media-media yang mendukung untuk pembelajaran saya seperti PPT, video, juga tugas-tugas dalam pembuatan makalah untuk siswa itu sendiri. Yang sesuai minat mereka dalam pembelajaran itu. Lalu siapa yang membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Yang membantu tentunya teman saya yang satu rumpun seperti Ibu Hairunisa, juga rekan-rekan lain yang bisa ikut membantu saya untuk sharing. Oh, jadi bisa saling kolaborasi dan sharing ya Bu ya? Iya. Oh, jadi saya yakin Bu Pinti itu bisa menjalankan dengan baik. Semoga berhasil Bu. Terima kasih Bu Ima, saya akan mencobanya nanti. Bagaimana perasaan Bu Pinti sekarang? Agak lega Bu, merasa enjoy setelah sharing di sini. Ya, saya juga ikut senang Bu Pinti sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi pada saat Ibu mengajar di dalam kelas. Iya Bu. Terima kasih Bu Ima mau membantu saya dan berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing saya. Sama-sama Bu Pinti, sebagai teman sudah membantu Ibu sangat bahagia, senang. Iya. Iya, bukan saja perasaan Ibu yang senang, saya juga merasa senang sebagai teman. Terima kasih. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik semua ya, kita dalam mulai belajar di sini. Pada hari ini kita mengulang pembelajaran yang pertemuan kemarin, di mana kita dalam pembelajaran buku kalian pencarian data, di mana data ini di halaman 52 nah dalam memvalidasi data sebuah penelitian ini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang namanya data kualitatif itu bisa dihitung dengan apa? Bisa dihitung apa tidak? Kualitatif, data kualitatif. Apa tadi? Tidak bisa dihitung dengan angka, ya, tapi hanya bisa dinilai. Sedangkan data kuantitatif itu data yang bisa diambil dengan nah, di dalam hal ini data kuantitatif maka ada terbagi macam-macam penghitungan, yaitu pengelompokan data
tahapannya yaitu editing, mengedit dulu, menentukan yang data seperti apa. Terus coding, mengkode lagi, artinya mengkode. Sedangkan tabulasi merupakan proses pemasukan data yang sudah dikelompokkan di tabel. Ini ya, beri tabel yang sudah kita pelajari kemarin itu yang dihilangkan. Nanti ada data lagi berupa frekuensi kelompok. Kalau kelompoknya dibagi 3 atau 4 orang atau 5, kita 23 berarti 4 orang ya. Ada 3 ya? Kalau enggak? Ada 5 1 ya? Oke. Monggo lihat bikin kelompok di sini. Di halaman ini ada tugas kelompok. Halaman 60. Ini kelompok. Ada satu kelompok yang 5 orang. Untuk posisinya aja ada yang ingin bertanya lagi dari tugas itu? Sudah jelas tugasnya? Silakan. Monggo ditulis di sebuah kertas Isahi. Misi Bu, Ya. ini di buku atau di lembaran Bu? Tas dong. Ya ya, kedua itu tahu mana metode apa yang paling mudah untuk mencari data. Waktunya seperti apa? Kan di sini gejala ya, karena dia menarik untuk diteliti. Terus menggunakan metode apa yang tepat untuk memilih sampel atau mengumpulkan data penelitian. Yang mudah dicari datanya ya, yang tidak sulit. Karena kalau penelitian yang kamu ambil kuliah bisa dicari.
Ya. Kenapa? Ya supaya antara tema untuk penelitian dengan metode kamu yang telah digunakan supaya jadi satu. Oke. Antara yang belum terakhir ya, mewakili peserta kita. Monggo. Boleh. Dari diskusi tadi, bagaimana pemahaman kalian atau tanggapan kalian terhadap kalian mengerjakan tugas kelompok ini? Siapa yang mau memberikan? Jadi menurut saya ini membuat kita jadi lebih banyak tahu mengenai cara untuk memperoleh informasi atau data-data, Bu. Dari cara-caranya ada sangat banyak, Bu. Jadi banyak pilihan yang dapat kita ambil jika ingin memperoleh data-data tersebut. Jadi kita sudah tahu, Bu, mendalami pembelajaran kita pada saat ini, dan kami juga telah berdiskusi, Bu, menjadi lebih terbuka pikirannya, Bu, tentang metode apa yang enak buat kami gunakan, Bu. Itu aja, Bu, dari saya. Ada yang lainnya memberikan tanggapan, responnya dari diskusi kita hari ini? Kan nggak mungkin satu. Siapa lagi yang mau memberikan responnya? Jadi di sini dari kelompok kami, sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abadi Penekosir. Perkenalkan, nama saya Almas Kristiano. Saya Isna Punya Aulia. Saya Mahram Munawaro. Jadi untuk penelitian yang kami ambil adalah mapel yang kurang digemari oleh siswa-siswi kelas 10 IPA. Alasan kami memilih penelitian ini adalah karena ini lebih mudah untuk dicari datanya. Terlebih lagi ini ada di lingkup sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Tamalaya. Untuk metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode angket dan kuesioner. Mengapa kami memilih metode itu? Karena menurut kami ini lebih mudah. Untuk sekarang kuesioner itu bisa dibuat melalui website yang ada di Google. Kemudian kuesioner tersebut bisa kami bagikan linknya kepada perwakilan kelas ataupun ketua kelas masing-masing kelas pemuka. Kemudian ketua kelas mereka akan membagikan link tersebut melalui grup kelas. Jadi lebih mudah memperoleh data-data yang perlu kami gunakan untuk penelitian itu. Selain itu, kami juga memilih metode wawancara atau interview. Mengapa kami memilih metode tersebut? Karena itu juga lebih mudah daripada menyebarkan angket dan kuesioner. Karena itu bisa langsung turun lapangan. Terlebih lagi karena ini ada di lingkup sekolah kita, jadi kami lebih mudah mau kapanpun kami melakukan wawancara, itu bisa kepada setiap kelas 10 MIPA. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih dan selamat pagi. Dari diskusi tadi, bagaimana pemahaman kalian atau tanggapan kalian terhadap kalian mengerjakan tugas kelompok ini? Siapa yang mau memberikan? Jadi menurut saya ini
membuat kita jadi lebih banyak tahu mengenai cara untuk memperoleh informasi atau data-data, Bu. Dari cara-caranya ada sangat banyak, Bu. Jadi banyak pilihan yang dapat kita ambil jika ingin memperoleh data-data tersebut. Jadi kita sudah tahu mendalami pembelajaran kita pada saat ini, dan kami juga telah berdiskusi, Bu, menjadi lebih terbuka pikirannya, Bu, tentang metode apa yang enak buat kami gunakan, Bu. Itu aja, Bu, dari saya. Ada yang lainnya memberikan tanggapan responnya dari diskusi kita hari ini? Kan nggak mungkin satu. Siapa lagi yang mau memberikan responnya? Ada respon lagi? Oke, silakan. Ya, jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini, seperti dari hasil diskusi kelompok kami, memang ada banyak kerugian ataupun keuntungan yang didapatkan dari dua metode pengumpulan data yang kami ambil untuk kelompok kami, yaitu angket dan juga questionnaire, kemudian wawancara dan interview. Memang seperti yang Ibu Finti katakan tadi, bahwa yang di metode angket dan questionnaire ini mungkin kerugiannya ada yang siswa atau siswi kelas 10 MIPA yang tidak mau mengisi angket ini. Tapi kami tidak memaksa karena kami tidak akan mengambil data yang terlalu banyak. Jadi kayak misalnya ada yang misi paling banyak itu 10 misi matematika. Dan itu nanti akan kami masukkan ke data penelitian kami bahwa mapel yang kurang digemari oleh kelas 10 MIPA itu adalah matematika. Dan juga untuk metode wawancara ini mungkin memang kerugiannya akan menghabiskan banyak waktu, tapi itu tidak apa-apa karena mungkin untuk questionnaire ini kan tidak semuanya yang mau mengisi. Tapi untuk wawancara ini karena sudah kami datengin atau samperin gitu, jadi itu kan kayak face to face gitu ngomongnya. Jadi kayak lebih mudah untuk mendapatkan data tanpa perlu memaksa mereka untuk mengisi questionnaire tersebut. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan berikutnya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Listin, Bu Finti. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Listin Baik, juga ya. ya. Nah, jadi di sini saya melakukan yang namanya percakapan pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya observasi dan observasi. Jadi Bu Finti, saya sudah melihat KBM yang dilakukan saat diobservasi oleh Bu Finti. Adakah hal-hal yang Ibu ingin sampaikan sehubungan dengan observasi tersebut? Ya Bu, ada Bu. Secara keseluruhan buat untuk tujuan KBM sudah tercapai, dan dalam hal lain yang perlu saya tingkatkan dan diperbaiki dalam media dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi untuk untuk mengajak siswa di dalam pembuatan laporan. Oh begitu ya Bu Finti. Untuk mengungkapkan hal yang berkaitan dengan observasi, apa perlu yang ditingkatkan Ibu untuk melakukan itu? Iya Bu Ade. Untuk selanjutnya rencana saya, mungkin di lain waktu bisa bersedia untuk cakap lagi dengan saya untuk masalah lain. Oh tentu saja Bu. Berarti saya bersedia untuk mendiskusikan mengenai apa yang Ibu inginkan, yang saya bisa membantu dalam meningkatkan pembelajaran di kelas Bu Finti. Ya, jadi untuk cakapan coaching pasca observasi kita sudah selesai. Nah, kebetulan hari ini ada PT kita Bu Listin,
saya persilakan untuk menyampaikan umpan balik dari percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Penti. Ya, terima kasih Ibu Ima, Ibu Penti. Di sini saya hadir sebagai guru TP ya. Saya mengamati dari percakapan coachingnya dalam kegiatan percakapan pasca observasi ya. Yang saya amati begini, Ibu Ima karena sudah mempelajari banyak hal dari modul coaching itu ya Bu, jadi saya lihat Ibu Ima sudah memahami sekali materi ini. Kemudian Ibu Ima sudah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali jawaban Ibu Binti ya, karena memang tidak mudah melakukan coaching ini. Sehingga dan Ibu Ima dari awal sudah tampaknya membangun komunikasi yang baik ya dengan Ibu. Sehingga awalnya mungkin saya lihat Ibu Binti agak beban, takut ya, tapi setelah Ibu Ima ngobrol, Ibu Binti sudah bisa membuka diri dengan menyampaikan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan hal lain kedepannya rencana selanjutnya begitu ya. Sehingga kedepannya Ibu Binti saya yakin untuk memperbaiki KPM-nya dan meningkatkan KPM yang sudah bagus itu ya. Kemudian Ibu Ima sudah hadir sepenuhnya untuk Ibu Binti. Saya senang dari percakapannya Ibu Ima melihat Ibu Binti secara penuh begitu. Ya, dalam percakapan coaching tadi saya juga mengamati Ibu Ima memberikan rasa empati yang bagus ya kepada Ibu Binti sebagai coachingnya, Ibu sebagai coachnya. Kemudian saya harapkan kemudian hari Ibu Ima sebagai guru CDP yang sudah memahami sekali tentang materi coaching ini jangan pernah lelah untuk melakukan percakapan coaching dengan guru lain yang membutuhkan percakapan coaching seperti ini kepada Ibu Ima ya. Nah dari saya amati kegiatan kita tadi, walaupun saya harus memberi nilai ya Bu ya untuk kegiatan kita ini, saya akan memberi nilai itu dari skala 1 sampai 4, maka saya yakin akan memberi nilai 4. Terima kasih Bu Istri. Nah jadi percakapan kita sudah selesai dan saya terima kasih atas masukan yang saya oleh Rizky sebagai TP pengajar praktik, di mana nanti saya tidak untuk Bu Binti saja tetapi untuk rekan-rekan sejawat yang ada di SMA Negeri 1 Tambenglayang. Walaupun kami di sini ada berempat, jadi kami saling mendukung dan saling berkolaborasi, semangat untuk menjalankan sebagai guru penggerak di masa pendidikan kami sebagai guru penggerak. Nantinya bukan untuk guru penggerak saja, tetapi untuk guru-guru lain yang mau ikut berpartisipasi dalam mengikuti yang namanya calon guru penggerak itu kata tujuh. Ya, mantap, semangat ya Bima. Karena dalam prinsip saya bahwa sebagai calon guru penggerak itu bisa bergerak, menggerakkan dan digerakkan ya Bu ya. Jadi semuanya bergerak, bukan saja hanya di kegiatan yang kita laksanakan hari ini, tetapi kedepannya kita sebagai pembelajaran harus bisa membawa perubahan untuk sekolah dan untuk masa depan